ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Kentara sekali mereka panik. Dan sampai hari ini belum ada satu bukti pun juga. Sangat disayangkan ada beberapa judgement dikemukakan. Presiden melanggar ini kejahatan yang saya kira tidak dalam posisi seperti itu seorang ahli dihadirkan. Anggota tim pembela Prabowo Gibran yaitu Hotman Paris mencecar ahli dari TPN Ganjar Mahfud Romo Magnes soal pernyataan pakar filsafat itu mengenai bantuan sosial atau bansos di sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi hari ini. Dan juga selanjutnya Prof. Yusril Eza Mahendra angkat bicara ya soal pernyataan tim hukum Ganjar dan para saksi ahlinya yang juga selalu menyerang Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Herannya ya kenapa 03 itu kok selalu menyerang Presiden Jokowi? Apa mungkin dia masih belum bisa move on kali ya? Memang PDIP kemarin itu sangat mengharap sekali ya kehadiran sosok Jokowi di dalam barisannya, tetapi Jokowi itu malah meninggalnya dan memilih untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Di sini saya ada beberapa cuplikan video terkait dengan tanggapan daripada tim hukum Prabowo Gibran ya, dan di sini seru banget di mana Hotman Paris dan Prof. Yusril menjelaskan terkait dengan hasilnya pada sidang Pilpres kali ini. Mari kita simak bersama seperti apa videonya. Sini kan. Oke. Halo siap-siap lo kalau gue ya. Hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal, sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Ya. Jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa dua psikolog. Dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Masuk di akal nggak sih? Gue pusing. Gue pusing. Ini praktek hukum yang mana ini coba? Mana psikolog mereka terakhir mengatakan, kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014, 2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bikin ketawa terus. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habis, dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari apa itu gemoy-gemoynya, joget-jogetnya. Itu kata psikolog mereka. Malah psikolognya menguntungkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Tahu diri. Belum lagi Sirekap dipersualit, sekarang diakui. Pernah nggak dilakukan audit forensik terhadap Sirekap? Belum pernah. Hanya asumsi, omon-omon. Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon-omon, ya? Atau lama-lama perkara apa ya? Omon-omon, onde-onde gitu ya. Gimana Pak Ucek? Jadi kalau sebenarnya permohonan ditujukan kepada KPU, tapi posisinya maki-maki presiden melakukan katakanlah tindakan inkonstitusional. Jadi kentara sekali mereka panik. Dan sampai hari ini belum ada satu bukti pun juga. Yang diserang misalkan dipertentangkan antara Pak advokat dengan Pak Yusril mana ada itu. Jadi mereka adu domba kita. Padahal kita ini semua utuh loh. Jadi apa yang saya mau katakan, sudah sejak semula kalau kita lihat posita, maki-maki presiden tanpa bukti. Kalau itu kan kejahatan jabatan, mesti ada putusan pengadilan. Akhirnya larinya kemana-mana di antara posita dengan petitum tidak nyambung. Cuma sekian. Saya mau tegaskan mengenai bansos ya. Tadi waktu kita tanya dia punya ahli tentang bansos dan juga Romo. Tahun 2021 itu bansos sudah 400 miliar lebih. Tahun 2022 bansos juga udah 2.400 miliar lebih. Apakah itu untuk politik? Apakah itu pemilu? Kan belum ada pemilu saat ini. Jadi benar-benar bantuannya adalah bantuan sosial. 2023 sama 2024 meningkat sedikit. Tapi masih di kisaran 400 triliun.
Terus masalahnya di mana? Belum lagi zaman SBY juga sudah ada bansos. Jadi benar-benar alasan bansos itu adalah alasan, nggak ada alasan lagi mereka. Ya, siapa tahu mengharapkan menang aja. Bansos itu benar-benar sudah ratusan miliar sejak 2021 udah 400 miliar, 2022 udah 400 miliar, 2024 ada peningkatan. Tapi nggak terlalu besar. Ya gini dulu deh ya. Oke, omon. Benar-benar parah. Ini parah semua tim hukum Prabowo Gibran, parah. Aduh ya. Tanya dulu Mas. Apa? Boleh, silakan. Ini Prof Yusril. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi soal kehadiran Romo Magnis Suseno sebagai pengajar etika dan filsafat. Tadi ada statement yang mengatakan bahwa seorang kepala negara dengan kapasitasnya presiden. Ini ada pertanyaan dari para wartawan. Menyamakan dengan bagian dari kelompok mafia. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang terbaru pihak 03 ingin mengajukan permohonan ke MK panggil Kapolri. Tanggapannya memanggil Kapolri. Mau manggil Kapolri? Iya. Siapa yang mau manggil? Dia mengajukan Oh ya. Jadi begini, kita menghormati keputusan dari pihak pemohon 2 yang menghadirkan Pak Frans Magnis untuk menjadi ahli di persidangan ini. Kita menghormati beliau sebagai filosof dan sekaligus juga beliau adalah seorang pastor Katolik yang memberikan satu pendapat yang sebenarnya normatif dan filosofis sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Tapi sangat disayangkan ada beberapa judgement dikemukakan. Presiden melanggar ini kejahatan yang saya kira tidak dalam posisi seperti itu seorang ahli dihadirkan memberikan satu pendapat filosofis dan akademis iya, tapi tidak menjudgment seseorang, apalagi presiden dikatakan melakukan kesalahan itu kesalahan ini. Tapi sebenarnya kita serahkan kepada majelis hakim dan saya pun juga sebenarnya mempertanyakan, tapi saya tidak dijawab oleh beliau. Itu sebenarnya pertanyaan filsafat sebenarnya yang diajukan kepada beliau, yaitu persoalan pelanggaran etik. Ini kan sebenarnya tidak clear di masyarakat tentang etik itu sebagai satu filsafat tentang perilaku manusia, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, yang lebih tinggi daripada norma hukum. Dalam hati kita itu ada ini boleh, ini nggak boleh. Itu sebenarnya konsens manusia. Karena dia manusia, itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Karena manusia itu mempunyai pertimbangan moral sebelum melakukan satu tindakan. Sebenarnya itu agak berbeda dengan putusan MK, putusan Majelis Kode Etik, putusan Dewan Kehormatan. Itu sebenarnya ethical conduct. Itu code of conduct adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada satu profesi. Makanya kedokteran ada kode etik kedokteran, kode etik advokat, kode etik hakim, kode etik KPK. Dari mana datangnya itu kode etik notaris? Itu perintah undang-undang. Undang-undang mengatakan untuk ini dibentuklah organisasi advokat. Nah, kode etik advokat disusun oleh organisasi advokat. Juga dikatakan kode etik KPK dirumuskan oleh Dewan Pengawas KPK. Itu etik, code of conduct profesi tertentu. Dia tidak bisa lebih tinggi daripada undang-undang. Beda dengan yang dipahami Pak Magnis dan saya juga yang sama-sama murid beliau juga dulu di jurusan filsafat Fakultas Sastrawi paham yang dimaksud dengan etik dalam konsep filsafat dengan kode etik sebagai satu kewajiban profesi yang harus dihormati dan dijalankan. Jadi kalau misalnya soal Pak Gibran mencalonkan itu memang ada pelanggaran etik, itu diputuskan oleh MK dan diputuskan oleh DKPP. Tetapi itu tidak menyampingkan ya satu putusan hukum bahwa keputusan Pak Gibran itu dicalonkan adalah sah, itu putusan hukum. Jadi ini keputusan kode etik, bukan ethical norm semacam satu filsafat yang lebih tinggi kedudukannya daripada norma hukum. Saya agak susah ya, saya sih ngajar filsafat hukum paham soal ini, tapi kalau menjelaskan ini ke orang awam, bingungnya apa sih yang dimaksud dengan Pak Yusril gitu. Ya, baik, terima kasih.
Ya mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan tanggapan dari Bang Hotman Paris dan juga Prof Yusril mengenai laporan-laporan yang layangkan oleh kubu 03 kepada 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terkait dengan pernyataan keras dari Romo Magnis terhadap Jokowi dan juga pencalonan Gibran Raka Buming Raka dan penyaluran bansos. Ya, seperti apa tanggapan kalian ya terkait dengan situasi ini dan beberapa laporan dan tanggapan dari 03 dan 02? Mari kita tulis di kolom komentar tanggapan-tanggapan kalian juga biar sama-sama kita tahu seperti apa situasi dan penilaian semua masyarakat Indonesia terhadap hasil Pilpres dan sidang sengketa Pilpres 2024 kali ini. Ya, jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini ya. Dan salam demokrasi.